Jadi seberapa genting sih kondisi persampahan di Indonesia saat ini? Angka ini penting banget. Kenapa? Karena tahun 2028 diproyeksikan jadi tahun di mana banyak TPA di kota-kota besar Indonesia itu penuh, full, udah gak bisa nampung lagi. Jadi ini bukan sekedar isu lingkungan biasa ya, ini udah masuk level darurat. Selama ini kan cara kita ngurus sampah itu simpel banget. Kumpulin, angkut, terus buang. Udah. Ternyata pola yang kelihatannya sederhana ini udah nggak relevan lagi. Ini cuma mindahin masalah dari rumah kita ke TPA. Dan sekarang TPA-nya sendiri yang udah mau meledak. Jelas kita butuh cara pikir yang baru. Sebelum kita loncat ke solusi-solusi canggih kayak waste to energy, penting banget buat kita paham dulu sebenarnya pengelolaan sampah yang ideal itu kayak gimana sih? Karena kan nggak semua masalah harus dijawab dengan teknologi paling mahal. Nah ini dia, di seluruh dunia acuan terbaiknya itu pakai konsep piramida terbalik. Ini paling atas yang paling penting itu mencegah dan mengurangi sampah. Misalnya, ambil makan secukupnya dan makanlah sampai habis. Prioritas kedua adalah reuse atau pakai ulang. Baru setelah itu recycle atau daur ulang. Lihat deh, waste to energy atau WTE itu ada di tingkat keempat. Dan yang paling bawah, pilihan paling akhir yang paling dihindari adalah dibuang ke TPA atau landfill. Ini kerangka berpikirnya. Nah, disinilah letak jurang antara idealita dan realita kita di Indonesia. Idealnya sampah itu dipilah dari rumah, dari kantor, dari sumbernya. Kenyataannya, kita semua tahulah, budaya memilah sampah kita itu masih minim banget. Sampah organik, plastik, kertas, semua jadi satu. Inilah kondisi real di lapangan. Jadi, karena realitanya sampah kita tercampur, muncullah satu solusi teknologi yang dianggap cocok untuk kondisi ini. Namanya waste to energy, atau kalau di Indonesia istilah resminya adalah PSEL. Mari kita bedah apa PSEL itu sebenarnya. Jadi, PSEL itu singkatan dari pengolahan sampah menjadi energi listrik. Intinya ya mengubah sampah jadi listrik. Ada beberapa teknologinya, tapi yang paling matang dan paling banyak dibicarakan untuk Indonesia itu adalah mass burn incinerator. Kenapa? Ya karena teknologi ini katanya bisa langsung melahap sampah yang campur aduk tadi. Tapi ada tapinya, sampah di Indonesia itu punya karakter yang unik, basah banget. Sekitar 55-70% isinya itu sampah organik. Jadi sampah kita itu nggak bisa langsung diceburin ke dalam reaktor terus dibakar. Nggak bisa. Dia harus diperam dulu di sebuah bunker raksasa. Proses di dalam bunker ini butuh waktu. Baru setelah kadar airnya turun, sampah siap dibakar. Terus apa sih keunggulan utamanya? Jawabannya, reduksi volume. Gila-gilaan. Teknologi ini bisa memusnahkan sampai 90% volume sampah. Jadi kalau ada 10 truk sampah yang masuk, yang keluar itu cuma sisa abu setara 1 truk aja. Ini kan bisa bikin umur TPA kita jadi jauh lebih panjang. Nah, bagian ini yang paling menarik. Kenapa tiba-tiba proyek super mahal ini jadi seksi banget ya? Karena ada perubahan radikal dalam kebijakan pemerintah. Aturan mainnya dirombak total. Titik baliknya ada di Peraturan Presiden atau Perpres nomor 109 tahun 2025. Perpres baru ini menggantikan yang lama dari tahun 2018 dan perubahannya itu bukan cuma revisi kecil tapi benar-benar game changer. Jadi apa saja yang berubah? Ada 3 hal kunci. Pertama, dan ini besar banget, Pemda sekarang nggak perlu lagi bayar tipping fee atau biaya layanan pengolahan sampah. Beban ini hilang. Terus siapa yang bayar? Nah ini yang kedua, seolah-olah bebannya digeser ke PLN yang wajib beli listrik dari PSEL ini dengan harga yang sangat tinggi, 20 sen US dollar per kWh, jauh di atas harga listrik biasa. Ketiga, urusan tender atau lelang yang super ribet sekarang diambil alih oleh satu badan pusat namanya Danantara. Jadi prosesnya dibuat jauh lebih sederhana buat Pemda. Kedengarannya jadi mudah kan? Eits, tunggu dulu. Di balik semua kemudahan ini, ada tantangan dan konsekuensi yang luar biasa besar. Ini bukan proyek main-main ya. Pertama, kita bicara soal uang. Berapa biayanya? Untuk satu fasilitas dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari, investasinya itu antara 150 sampai 200 juta US dollar. Itu setara triliunan rupiah. Angka yang fantastis. Kedua, ini soal komitmen.
Reaktor pembakaran di fasilitas PSEL ini nggak boleh mati sedetik pun. Jadi dia itu kayak monster yang harus terus dikasih makan. Artinya apa? Kota yang membangunnya harus bisa menjamin pasok minimal 1.000 ton sampah setiap hari tanpa libur. Bayangkan logistiknya. Dan kalau itu belum cukup, masih ada lagi PR tantangan lainnya. Ada sekitar puluhan peraturan soal sampah yang tumpang tindih. Teknologinya juga masih harus impor semua. Ada potensi penolakan dari warga sekitar lokasi pula. Logistik pengangkutan sampahnya juga super kompleks. Dan terakhir, kita punya nggak sih SDM yang ahli untuk menjalankan pabrik secanggih ini? Wah, banyak banget kan tantangannya. Dengan semua kompleksitas ini, kita jadi sampai ke pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya PSEL ini proyek apa sih? Kalau lihat biayanya yang selangit dan harga listriknya yang dipatok super tinggi oleh pemerintah, ini tuh proyek jualan listrik biar untung atau proyek pemusnahan sampah yang kebetulan menghasilkan listrik? Nah, ternyata konsensusnya cukup jelas. PSEL ini bukan proyek bisnis listrik. Ini harus dilihat sebagai layanan publik untuk memusnahkan sampah yang biayanya sangat mahal. Listriknya itu anggap saja bonus, byproduct yang hasilnya dipakai buat nutup sebagian dari biaya operasional yang super besar. Jadi keuntungan sebenarnya bukan dari listrik yang dijual, tapi dari kerugian yang berhasil kita hindari. Coba bayangkan kerugian ekonomi kalau pariwisata kita hancur karena sampah, atau berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mengatasi krisis kesehatan akibat lingkungan yang kotor. Nah, itulah keuntungan yang sebenarnya. Kesimpulannya begini, waste to energy ini ibarat tombol darurat, solusi terakhir saat kita sudah di ujung krisis. Komitmennya luar biasa besar baik dari segi biaya, operasional, maupun sosial. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi soal apakah teknologinya bagus atau tidak, tapi lebih ke apakah kota kita benar-benar siap untuk semua ini. Siap dengan biayanya, siap dengan resikonya. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan seperti apa wajah lingkungan kita di masa depan.